Silakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya langsung kepada Ustaz, silakan raise hand ya. Alhamdulillah ada Ibu Haryati Rina. Silakan kepada Ibu mau bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya Rabb. Ustaz mau tanya terkait dengan ayat 60. Tadi kan disampaikan bahwa 3 jenis manusia ini munafik, kemudian yang punya penyakit hati dan murjifin ini akan senantiasa ada dan akan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman ya Ustaz. Lalu apakah sikap kita kepada 3 golongan tersebut? Ya, kita senantiasa berdoa dan berusaha agar tidak masuk golongan itu ya Ustaz. Apa yang harus kita lakukan terhadap 3 golongan itu? Apakah membalasnya seperti para buzzer gitu ya, yang memang sudah makin menjengkelkan, atau kita hanya cukup bersabar? Yang ya salah satunya tadi ya, salah satunya melakukan ya, lawan kata daripada la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unin. Ya. Jangan ya, sebagaimana mereka itu enggak betah berkumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka ilmu, orang-orang yang ingin memperjuangkan agama Allah. Ya. Maka agar kita terjaga dari mereka, ya lakukan lawan katanya. Ya. Ya. Orang-orang seperti itu kan nggak suka ilmu, ya ngumpul untuk ilmu. Ya. Maka kita harus waspada kalau diri kita ya sudah mulai nggak tertarik ngumpul-ngumpul untuk ilmu ya. Tapi kalau ngumpul-ngumpul untuk joget malah seneng ya. Kalau ngumpul-ngumpul untuk ya walaupun sesekali sih sebagai upaya membangun hubungan wajar ya. Kalau ngumpul-ngumpul untuk cekakak cekikik ya berjam-jam ya wah bahagia banget. Tapi ngumpul untuk ilmu bersama orang beriman nggak suka ya. Ngumpul untuk melakukan kegiatan untuk umat nggak suka ya. Halo Ustaz, suaranya. Nggak suka ngumpul bersama ilmu, ntar orang yang nggak ada ilmunya ya. Ngumpul untuk membantu kaum muslimin ya, membantu kaum muslimin di Filistin saat ini yang sedang diuji dengan musim dingin yang sangat menyiksa ya. Sehingga ada sebuah tabiatul iman dalam arti solidaritas ya. Ya. Mikir sendiri gitu ya. Kita di sini udah dibuat enak oleh Allah Subhanahu wa taala, masa nggak kepingin menunjukkan solidaritas kepada mereka? Karena 3 golongan tadi itu nggak peduli banget terhadap kaum muslimin. Bahkan Allah katakan asyhatan alaikum. Segala nilai kebaikan baik moral maupun material mereka sangat pelit, tidak boleh itu dinikmati oleh kaum muslimin yang lain ya. Ya. Jangankan 1 juta 2 juta ya. 1000 2000 jangan sampai ada yang jatuh kepada kaum muslimin ya. Maka saat itu ada indikasi-indikasi ya segera rubah ya supaya kita tidak terjerumus dalam salah satu 3 kelompok tadi ya, termasuk juga mengingat ya dampaknya ya. Mengingat dampaknya akhirnya menjadi kelompok yang mal'unin ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena
Di situ berarti melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Sebagaimana mereka menyakiti Allah dilaknat, maka di ayat ini diungkapkan dengan sebuah kondisi yang permanen. Ya. Ya, kalau dalam tafsir itu mal'unin itu disebut al-hal. Ya. Hala kaunihim mal'unin. Ya. Hidup terus, ya, tidak saja sehari 2 hari, bahkan bisa bulanan, bisa tahunan, selalu dalam kondisi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, lanjut, silakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi yang mau bertanya kepada Ustaz, silakan raise hand. Atau ada ibu-ibu yang ingin bertanya lewat chat juga boleh. Tadi udah ada itu di chat, silakan dibaca. Iya, Ustaz. Oh. Ini sepertinya belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Ini yang mau izin live karena mau antar anaknya sekolah. Oh, baik, Ya. ya. Ada, silakan kepada ibu-ibu, ada yang mau bertanya langsung boleh. Mumpung ada Ustadz, alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita meluangkan waktunya. Silakan bertanya mengenai hal yang disampaikan Ustadz tadi. Sepertinya belum ada Ustadz nih yang Baik, ya. atau malu bertanya di mana. Ya. Baik, gitu. Jadi gimana, saya tutup ya? Gimana Ustadz? Sudah bisa ditutup berarti? Gimana Ustazah? Itu ada Bu siapa tuh? Bu Iya. Lutfi. Oh iya, Bu Lutfi, ya. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Bu Lutfi, silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz terkait dengan masalah tadi ya, keimanan terhadap hari akhir. Mungkin keterkaitannya dengan bagaimana menanamkan hal ini gitu ya terhadap anak-anak gitu ya, anak-anak pada masa sekarang di mana kita lihat gempuran-gempuran gitu ya dari pihak luar gitu ya, termasuk gimana mengemas ateis ya, tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari akhir gitu ya, karena memang itu kan sesuatu yang belum bisa dibuktikan gitu ya sampai saat ini gitu. Maka kira-kira apa yang harus kita perkuat gitu ya terlebih dahulu gitu ya untuk anak-anak sehingga pondasi keimanan mereka itu gitu ya, khususnya tadi ya kepercayaan terhadap hari akhir, karena kan kalau kita membahas dampaknya itu kan cukup luas ya, bagaimana kemudian mereka merasakan pengawasan Allah dan lain sebagainya gitu ya, akan dibalas semua amalannya, sehingga ya apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia mereka tidak akan menjadi orang yang putus asa misalnya gitu ya, ketika apa yang seharusnya misalnya menjadi hak mereka belum diterima. Nah, seperti itu kira-kira pondasi yang paling urgen gitu ya untuk kita tanamkan gitu ya kepada anak-anak muda gitu ya, pada remaja-remaja kita itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi manusia itu ibu-ibu diciptakan oleh Allah sudah lengkap softwarenya, ya. Software untuk beriman kepada Allah, software beriman kepada hari akhirat, ya. Ya. Jadi semua nilai-nilai kebaikan itu sudah ada softwarenya dalam diri manusia, ya. Surat ayat 32 surat Ar-Rum surat 30 Allah katakan
fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi sejak lahir itu sudah ada, ya. Cuma kalau software ini tidak dipakai, tidak sering-sering diklik, ya, nggak dihidupkan, ya, software ini memang rusak, ya. Istilah hadisnya itu kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, ya, fa innama abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi, ya. Ya, nggak dijelaskan di sini fa inna abawahu misalnya ya yuslimanihi atau yuslihanihi, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan Islam, menjadikan anak itu soleh, nggak disebut. Kenapa? Karena memang aslinya udah soleh, artinya aslinya udah Islam, ya. Ya. Maka yang diungkapkan oleh Rasulullah perusaknya jadi kena hama atau penyakit keyahudiahan atau penyakit kenasraniahan, ya. Ya. Jadi agar nggak rusak dibekali apa? Ya, maka bekalilah dengan, ya, bekalilah dengan bekal pengetahuan. Ya. Bekal pengetahuan, insya Allah akan bisa menjadi benteng, ya, menjadi penguat software tadi, nggak rusak, ya. Nah, pengetahuan yang bisa membuat bergerak, ya, atau beramal, ya. Makanya Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, ya. Maka misalnya dalam hadis dikatakan, ya, mulailah melatih anakmu sholat di usia 7 tahun, ya. 10 tahun mulai agak ngegas gitu, ya, ya. Ya, awas kalau nggak sholat, ya, ya. Ya. Bahkan sudah bisa dipukul, ya, dengan pukulan sayang, ya, bukan pukulan algojo, ya. Wadribuhu fi asyri sinin, kata Rasulullah, ya. Nggak tahu pukulan sayang itu kira-kira gimana, bro? Mungkin mukulnya pakai guling gitu, ya. Ya. Keras-kerasnya nggak sakit, ya. Ya, kemudian Allah katakan munibina ilaihi wattaqu, ya, agar fitrah itu terjaga baik, buat anak itu selalu kembali kepada Allah, ya. Maka jangan pernah meremehkan kegiatan-kegiatan kecil, ya, yang insya Allah kegiatan kecil itu berdampak kepada fa'aqim wajhaka dan munibina ilaihi, ya. Misalnya ngajak sholat, ya. Misalnya sebelum makan, ayo bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Hal-hal yang sangat sederhana, tapi itu akan berdampak memberi Ya, suara Ustadz hilang, ya. Sinyal. Sinyal nanti juga biasanya akan kembali lagi. Bagi anak sangat berguna untuk menjaga fitrah tadi. Karena yang dibaca anak adalah kalamullah, ya. Ketika mulutnya terpakai kalamullah, hatinya tersiram, jiwanya tersiram kalamullah, maka disitulah fitrah, ya. Dipantau pergaulannya, ya. Dipantau bacaan-bacaannya, dipantau apa yang dilihat, ya, karena semuanya bisa
berdampak kepada rusaknya fitrah itu sendiri, rusaknya software itu sendiri. Ya. Ketika melarang pun kasih penjelasan, ya. Bukan dengan tindakan kekerasan, ya. Yang penting nggak boleh, ya. Kemudian dihukum tanpa penjelasan kenapa nggak boleh. Ya, namanya anak biasanya pasti nggak punya pengetahuan, nggak punya informasi yang cukup. Maka orang tualah yang memberi informasi penjelasan. Ya. Baik, mohon maaf saya langsung tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.